Aku pengen hidupku ini lebih lebih berguna bagi yang lain gitu loh. Berguna bagi yang lain. Dalam jangka waktu dekat ini, Iya, kamu mau pulang? pulang. Dari awal sampai sekarang aku orangnya nggak mau hidup tergantung dengan orang tua ataupun saudara. Oh, kamu ngikutin kisahnya Doni Iya. ya? Aku cuma pengen mengasih spirit hidup gitu loh, biar semangat hidupnya tinggi. Pak, aneh kata saya pengen pulang ke Palembang, saya nggak punya duit sepeser budak. Bagaimana Pak? Ya kalau sudah jalan dari sini bisa. Nah, kadang ngelamun Pak. Oh, ngelamun di rel ya? Oh, dia ngelamun di rel, ingat di kolong kayak gimana gitu. Oh, Pak. iya. Lalu lalangnya kita dari rel. Banyaknya aku nggak kuat jujur, Aku simak dari semua omongan itu cuman yang ada menyudutkan. Kenangan yang nggak bisa dilupa di kolong itu apa sih? Jujur banyak Pak, banyak banget. Meskipun aku kadang harus menghela napas panjang, ya Allah. Jujur aja kalau aku sujud, ya Allah bisa nggak ya seperti dulu gitu kan. Meskipun maka seadanya, susah dipandang orang hina, tapi aku bahagia gitu loh. Bahagia gitu. Ke depan apa rencananya nih? Nah, ke depan rencananya ya aku tetap seperti rencana awal, mengingat kesehatan mamaku pagi sore siang malam mengkhawatirkan, ya aku tetap pulang dulu Pak. Pulang dulu. Ya kalau yang kupinta semoga mamaku sehat ya kan sampai kampung. Kalaupun dibilang aku habis total untuk tinggal lagi di kampung, kayaknya aku enggak deh Pak. Satu, aku kan pernah bilang ke Bapak, kalau memang ada yang kerjaan backgroundnya sosial, aku mau. Bukan masalah mencari nambah baik, enggak. Mengingat aku pengen hidupku ini lebih lebih berguna bagi yang lain gitu loh. Memang ibuku penting, sangat penting, keluargaku sangat penting, tapi aku menengok ke belakang gitu. Masih banyak yang perlu harus aku dandani dari diriku sendiri dan juga orang yang lain gitu loh. Jadi rencana dalam jangka waktu dekat ini, iya, kamu mau pulang? Pulang. Insya Karena Allah mama ibunya aku kan sakit. udah kesehatan udah nggak bagus lagi gitu kan. Rencana sih aku Senin, rencana besok, cuman kata dia juga nunggu dari kampung ya, dari Bengkulu, otomatis kan jauh. Kataku ya berdoa aja lah, kita saling aja kok, kita sekampung, kita bertetanggaan. Mamamu ya mamaku, mamaku mamamu. Oke. Kita seiring sejalan kok. Ya. Nah nanti kan pulang nih, seperti pertanyaan saya tadi, tidak akan tinggal di kampung? Ya kalau untuk masalah tinggal di kampung, aku melihat dulu kondisi mamaku. Kalau mama memang sehat walafiat, aku bilang, Mak, aku ini kata kasarnya masih pengen berguna bagi teman-teman, bagi yang lain. Nggak boleh egois. Anak mama kan banyak, nggak cuma satu gitu kan. Jadi aku ngambilnya hidup ini nggak cuma di kampung untuk kata kasarnya berbuat baik gitu loh. Aku dari dulu sampai sekarang aku nggak berpaling Pak. Aku nggak muluk. Kalau memang terjadi, memang ada pun nanti Bapak membangun bener, aku siap. Kapanpun dimanapun aku siap. Jadi sebenarnya gini Muji, bukan berarti kami memaksa kamu ataupun teman-teman Detik Asa memaksa kamu harus pulang ke kampung, tinggal di kampung. Enggak. Hidup itu di mana aja. Iya. Ya, nggak mesti di kampung. Tetapi yang teman-teman Detik Asa maksud itu begini. Lebih baik tinggal di kampung daripada di sini hidup terlunta-lunta. Artinya terlunta-luntanya gini, nggak jelas. Iya, nggak jelas. Benar. Itu maksudnya. Iya benar. Cuman kembali lagi, kalau memang mamaku sehat walafiat, berarti kan anak-anak yang lain, saudaraku yang lain bisa menghandle gitu loh. Bukan berarti aku nggak bisa berbagi sosial dengan orang sana, tidak.
Dari awal sampai sekarang aku orangnya nggak mau hidup tergantung dengan orang tua ataupun saudara. Makanya walaupun sesedih apapun aku di negara orang, merasa pahit apa hidupku, tetap akan dijalani. Itu satu kehendak hatiku. Nggak ada paksaan. Jadi jujur, kemarin kan aku konfirmasi ke bapak, aku pengen ketemu Don. Jangan sampai dia down, jangan sampai terus nggak berkelanjut kesehatannya. Nggak ada yang lain, nggak ada. Oh, kamu ngikutin kisahnya Doni ya? Aku cuma pengen mengasih spirit hidup gitu loh, biar semangat hidupnya tinggi. Rata-rata yang aku jumpain orang yang kata kasarnya udah drop, dia nggak ada teman untuk spirit hidup tinggi. Jadi malah yang ada memojokkan. Itu kadang yang bikin aku sendiri gerah gitu loh. Betul. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Aku sendiri aja banyak teman-temanku yang ngasih semangat. Ya terima kasih. Termasuk juga bapak dan juga Detik Asa, teman-teman DA. Kembali lagi nih tentang rencana pulang ke Palembang ya, di mana? Palembang ya. Palembang. Rencana pulang ke Palembang. Jadi dalam rangka mamanya sakit ya, mamanya sakit. Kemudian kedepannya dilihat nih kondisinya. Kalau kondisinya baik, maka kamu akan balik lagi. Tapi kalau kondisinya buruk, otomatis mengurus dulu di sana ya. Ya kita berharap ya, semoga mamahnya Muji ini diberikan kesembuhan ya, diangkat penyakitnya gitu. Jadi Muji ini juga nggak kepikiran ini di sini. Kalau sekarang dia kepikiran orang tuanya sakit, sementara kondisinya di sini juga dibilang tidak sehat, ya sehat. Ya seperti kondisi seperti ini, nggak dari segi keuangan juga lagi nggak baik-baik juga. Ya jadi agak berat juga ya buat pulang ya. Aku udah kemarin kan nemuin salah satu teman yang aku kenal di Polres ya. Aku bilang gini, Pak, aneh kata saya pengen pulang ke Palembang, saya nggak punya duit sepeser budak, bagaimana Pak? Ya pakai surat jalan dari sini bisa. Iya tahan, yaudah Pak, saya pengen bikinin SIM. Kamu bener mau pulang? Ya karena setahu dia dulu yang sering bakti sosial di lapas, di mana cuman kita berempat dulu ya. Kataku, bukannya masih di opsi atau Sri Kandi? Udah enggak Pak, saya udah nggak kerja hampir 6 tahun ini gitu kan. Ya ntar dibikinin, kapan mau pulang rencananya gitu. Ya waktu dekat-dekat inilah Pak. Ya aku yang pikirkan gini, sempat aku bilang tadi itu ke adikku, ya jujur aja deh, aku bukan kata kasar yang nggak mau ngurus mama, aku mau tetap akan pulang, cuman kita pantau dulu lah ya kesehatannya, berapa minggu aku di situ. Cuman adikku bilang gini, emang ada kontrak dengan Detik Asa? Oh nggak ada, cuman ini ancang-ancangnya banyak yang kakak harus tangani, namanya orang itu kan menolong nggak harus dengan siapa aja deh. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti pulang aja dulu gitu kan. Mau kayak gimana pulang aja dulu, mengingat mama kan udah nggak bagus ya, kita VC kan baru. Oh ya, terkait tadi nih kamu mau minta surat jalan, nggak perlu sampai segitu juga ya. Insya Allah di otakku kan insya Allah kita support lah kepulangan kamu, kita support, nggak perlu sampai minta-minta surat jalan. Insya Allah ada dari kita. Ya Allah, insya Allah kita support nanti kepulangan kamu nanti, ya tenang aja ya. Aku sampai ngubungi temannya di Bakauni, tolong ya ntar kalau aku udah sampai di Bakauni hubungin Santi sama Kania. Emang kenapa Kak? Nggak ada apa-apa, yang penting aku ingin ketemu aja. Setelah aku mereka rutenya kan arah Pekanbaru, Bengkulu gitu kan. Dia kan bawa hasil dari situ arah ke sana gitu kan. Aku bisa nebeng mobilnya. Dan temenku juga sama gitu kan. Ya Allah, yaudahlah kita seiri sarama, udah jalan. Nama itu aja jalan. Oke. Oh ya, nih satu nih rencana kita nih dari awal, waktu beberapa bulan yang lalu kita pernah membuat sebuah perencanaan ke
tanah yayasan. Nah, ke tanah yayasan Detik Asa. Yang belum sama ini sekali. belum terrealisasi nih. Terrealisasi sama sekali. Rencana kita akan mengajak Mujiono ke lokasi yayasan yang masih padang rumput. Padahal waktu itu aku nawarin diri, Pak, kapan sampai sekarang, sampai ya Allah, kok aku ini belum tahu gambarannya kayak gimana sih, gitu kan. Aku jujur Pak, aku jujur bilang ke anak-anak, ya semoga aja sih. Aku walaupun di hutan, aku udah biasa di hutan, gitu kan, nggak masalah. Cuma nggak diajak. Jadi yayasan ini, jadi hingga sekarang ini masih berupa semak belukar, gitu kan, karena kita sudah berencana sebenarnya, sudah pingin mewujudkan bangunan, tetapi ya kembali lagi dana yang berbicara. Nah, sementara dana itu masih jauh dari kita, itu permasalahannya gitu. Sebenarnya dari hati gitu ya, andaikan ini yayasan kecil-kecilan sudah kita bangunannya, kalau yayasan sudah resmi, yayasan Detik Asa ini sudah resmi. Tetapi untuk gedung ataupun bangunannya ini yang belum bisa kita wujudkan. Andaikan yayasan ini sudah ada, bangunan sudah ada, kita akan ajak ini Mujiono ini untuk bantu-bantu di yayasan. Akan ajak Mujiono bantu di yayasan Detik Asa, tetapi kendalanya untuk bangunan yayasan ini belum bisa kita wujudkan. Ya insya Allah ke depan kalau kita ada rezeki, kita kumpulkan uang, kumpulkan dana, mudah-mudahan bisa untuk membangun yang kecil-kecil aja ya. Mudah-mudahan kita bisa sesegera mungkin mewujudkan bangunan ini gitu, bangunan Yayasan Detik Asa Selaras Jiwa. Saya ingin melihat dia ini bekerja di situ, di yayasan. Seperti apa dia mengurus misalnya orang-orang terlantar ataupun ODGJ. Saya pikir dia cukup telaten untuk itu, untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu dia cukup telaten untuk itu. Dia pas saya kira untuk itu. Nah makanya ini dalam waktu dekat nanti kita akan ajak Mujiono ke sana, ke lokasi yayasan. Andaikan bisa kita ajak membersihkan, ya kita ajak membersihkan lokasi tersebut. Siap Kak kira-kira kalau ada waktu siap. Nanti kita ke sana. Insya Allah siap. Orang kemarin kan aku konversi, aku pengen lihat Doni, keadaannya Doni. Gitu pengen lihat Doni. Aku pengen lihat keadaannya dari berat badan segini sampai segini. Ya Allah, kayak apa ini? Nah. Oh ya, tentang Doni sekarang, alhamdulillah ini perkembangannya juga cukup bagus karena kita udah support ini gizinya betul-betul kita push. Iya. Kamu harus makan ini, harus, nggak boleh tidak. Ya makanya kadang aku berpikir, ya Allah, dia satu posisinya sama kayak aku kan, orang perantauan yang nggak ada family, nggak ada orang tua gitu kan. Bagaimana rasanya Pak kalau kata-katanya nggak ada temen yang bisa diajak ngobrol, bisa ngobrol sehati. Itu aku rasakan gitu. Aku pengen lebih lebih berguna gitu, lebih pengen, bukan arti kata aku pengen di alam, enggak. Aku udah puas dengan dunia kok, aku udah puas. Dan alhamdulillah lagi nih untuk berat badan Doni ini sudah naik. Yang awalnya 37 sekarang sudah 15 gram, 41 kilo. Ya berarti ada kenaikan. Sudah ada kenaikan dan pipinya juga sudah berisi. Karena memang kita perhatikan sekali nih gizinya, makannya, obatnya pernah ketinggalan. Ya dari gizinya juga udah terpenuhi alhamdulillah gitu ya. Dan kalau bicara tentang Doni ini, awal-awal kita bertemu dengan Doninya sudah pasrah. Karena memang dia terbaring sendiri dalam kondisi lemah, nggak ada tetangga kiri kanan, nggak ada yang peduli, nggak ada yang bisa dimintain untuk beli makan. Bahkan Doni ini juga nahan lapar. Nah, kebayang seperti apa kondisi tubuhnya orang nggak makan. Nah alhamdulillah
Doni memberanikan diri menghubungi kita, kita datangi Doni dan kita pindahkan Doni ke tempat berdekatan dengan rumah saya. Nah, dengan seperti itu Detik Asa bisa lebih maksimal memantau Doni, mengurus Doni, terutama segi makanan, gizinya, obat-obatannya, dan yang paling penting support moralnya. Ya, pasti. Support moral itu yang paling penting. Pasti. Jadi saya selalu mensupport, saya datangin selalu, memberikan semangat. Alhamdulillah Doni sekarang lebih bersemangat daripada sebelumnya. Ini rencana kapan mau pulang? Rencana sih minggu mungkin Senin lah. Senin. pulang. Oke. Ini kita support untuk kepulangan. Mudah-mudahan kepulangan Mujono memberikan semangat lagi buat mamahnya, ya. Amin. Dan Mujono pulang dengan selamat juga sampai di tujuan. Amin. Insya Allah. Dan jika kita masih sama-sama diberi umur panjang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Amin. Ya. Amin. Semoga kedepannya Detik Asa lebih maju, lebih peduli lagi, lebih baik lagi, ya. Jangan bosan-bosannya untuk menolong orang yang butuh pertolongan. Aku cuma bisa menolong dengan tenaga, dengan pikiran. Ya, insya Allah kita bisa ketemu lagi, Pak Asril. Amin. Bisa saling membantu satu sama lain. Ya. Tanpa harus melihat saya siapa. Ya. Saya pengen selalu. Ya, sebenarnya ini perlu saya kasih tahu. Sebenarnya kita tetap mensupport mereka, tapi kita di belakang kamera kita nggak mau mengkamerakan mereka seintens seperti dulu gitu. Ini karena dia yang menghubungi saya, katanya kangen, ya kita kesini. Dan dia juga Mujono bersedia untuk ngobrol kayak begini di depan kamera, ya udah. Kita ulang lagi nostalgia di masa lalunya semasa berada di kolong. Cuman teman-teman dia yang belum terrealisasi, saya belum ketan dan belum ketemu Doni. Oke, nanti insya Allah nanti kedepannya kita ajak Mujono nih ke tanah yayasan, ya. Ya. Oke, selamat jalan nanti, salam buat keluarga ya. Amin. Oke. Salam. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perbincangan sore kami bersama Mujono. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.